Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kembali lagi dengan saya di channel Nurika Oktaviani. Pada video kali ini kita akan belajar kembali yaitu latihan soal Olimpiade Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam tahun 2025 untuk tingkat mahasiswa. Part 1. Nah, untuk pada video kali ini kita akan membahas latihan soal untuk nomor 1 sampai soal nomor 10. Sebelum belajar, marilah kita membaca basmalah bersama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, teman-teman, silahkan disiapkan catatan kalian. Silahkan dicatat apa yang penting dan apa yang menurut kalian belum bisa. Yuk, kita mulai dari soal yang nomor 1. Soal nomor 1. Dalam Quran Surat Ar-Rum, surat ke-30 ayat 41 disebutkan, telah tampak kerusakan di darat dan di laut, disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Ayat ini menegaskan tanggung jawab manusia dalam hal A. Menjaga keseimbangan sosial dan budaya. B. Memelihara alam dari kerusakan akibat ulah manusia. C. Melestarikan tradisi nenek moyang. D. Menguasai sumber daya alam secara bebas. E. Menghindari kemajuan teknologi yang merusak. Jawaban yang tepat adalah B. Memelihara alam dari kerusakan akibat ulah manusia. Yuk kita lihat bersama bagaimanakah bunyi Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Nah, ini adalah bacaan dari Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang berarti telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Maka, pada pilihan jawaban yang tepat adalah B, yaitu memelihara alam dari kerusakan akibat ulah manusia. Quran Surat Ar-Rum ayat 41 menjelaskan bahwa kerusakan di bumi terjadi karena ulah tangan manusia. Maka Islam ini menuntut tanggung jawab ekologis, yaitu manusia harus menjaga kelestarian alam sebagai bentuk amanah kita di muka bumi ini. Maka nomor 1 jawaban yang tepat adalah B. Selanjutnya soal nomor 2. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya dunia ini hijau dan indah, dan Allah menjadikan kamu sebagai khalifah di dalamnya. Hadis riwayat Muslim. Pesan utama hadis ini adalah A. Dunia hanyalah tempat sementara untuk bersenang-senang. B. Manusia bebas mengeksploitasi bumi. C. Manusia memiliki amanah untuk menjaga kelestarian bumi. D. Alam tidak memiliki nilai spiritual. E. Alam hanya sarana untuk ibadah ritual. Jawaban yang tepat adalah C. Manusia memiliki amanah untuk menjaga kelestarian bumi. Nah, bagaimana bunyi hadisnya? Yuk kita simak bersama-sama. Nah, ini adalah bunyi hadisnya. Inna dunya khulwatun khadirah wa innallaha mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun. Rawahu Muslim. Nah, artinya sesungguhnya dunia ini hijau dan indah dan Allah menjadikan kamu sebagai khalifah di dalamnya. Maka dalam hadis ini dijelaskan bahwa manusia sebagai khalifah di sini berarti penjaga atau pengelola bumi dengan penuh tanggung jawab, bukan penguasa yang sewenang-wenang. Di sini karena ada kata-kata dunia hijau dan indah, manusia sebagai khalifah, maka tugas manusia sebagai pemimpin atau khalifah di muka bumi adalah salah satunya menjaga kehijauan dan keindahan kelestarian alam semesta. Maka nomor 2 jawaban yang tepat adalah opsi pilihan jawaban C. Selanjutnya soal nomor 3. Dalam konteks tanggung jawab ekologis, konsep khalifah fil ard mengandung arti A. Pemimpin agama yang berkuasa atas manusia. B. Wakil Allah di bumi yang bertugas memakmurkan dan menjaga alam. C. Penguasa yang berhak mengatur sumber daya sesuka hati. D. Makhluk yang lebih mulia dari malaikat. E. Penjaga bumi tanpa campur tangan sosial. Jawaban yang tepat adalah
B. Wakil Allah di bumi yang bertugas memakmurkan dan menjaga alam. Khalifah fil ard ini terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Nah, bagaimana bunyi Surat Al-Baqarah ayat 30? Nah, berikut ini bunyinya. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mana yang menunjukkan kata khalifah di bumi ini? Ya, fil ardi khalifah, ya, khalifah di muka bumi ini. Nah, apa tugasnya menjadi khalifah? Yaitu untuk memakmurkan bumi, menjaga keseimbangan, dan menunaikan amanah ekologis dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nomor 3 jawaban yang tepat adalah B, yaitu wakil Allah di bumi yang bertugas memakmurkan dan menjaga alam. Selanjutnya soal nomor 4. Quran Surat Al-A'raf, surat ke-7, ayat 56 menegaskan larangan membuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya. Ayat ini mendorong manusia untuk A. Beribadah tanpa memperhatikan lingkungan. B. Memanfaatkan alam tanpa batas. C. Menjaga keseimbangan lingkungan sebagai bentuk ibadah. D. Menolak kemajuan teknologi modern. E. Memisahkan antara agama dan lingkungan. Jawaban yang tepat adalah C. Menjaga keseimbangan lingkungan sebagai bentuk ibadah. Dalam surat Al-A'raf ayat 56 ini, Allah melarang kita membuat kerusakan setelah Allah memperbaikinya. Maka memiliki arti bahwa menjaga lingkungan adalah bagian dari ibadah kita kepada Allah, bukan urusan dunia semata. Maka untuk opsi jawaban nomor 4 yang tepat adalah yaitu C. Menjaga keseimbangan lingkungan sebagai bentuk ibadah. Mari kita lihat bersama dari Quran Surat Al-A'raf ayat 56. Nah, ini Surat Al-A'raf ayat 56. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Ini adalah arti dari Quran Surat Al-A'raf ayat 56. Maka nomor 4 jawaban yang tepat adalah C. Selanjutnya soal nomor 5. Dalam sebuah hadis dijelaskan, iman itu memiliki lebih dari 70 cabang dan menyingkirkan duri dari jalan termasuk sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mengajarkan bahwa A. Iman hanya diwujudkan dalam ibadah ritual. B. Kepedulian lingkungan merupakan manifestasi keimanan. C. Menjaga kebersihan tidak termasuk ajaran Islam. D. Amal sosial lebih penting dari iman. E. Lingkungan tidak terkait dengan nilai spiritual. Jawaban yang tepat adalah B. Kepedulian lingkungan merupakan manifestasi keimanan. Dalam sebuah hadis ini yang artinya menyingkirkan duri dari jalan adalah bagian dari iman. Maka dalam hal ini bisa dijelaskan bahwa iman diwujudkan dalam tindakan nyata, seperti menjaga kebersihan dan keselamatan lingkungan. Maka kita menjaga lingkungan kita ini merupakan manifestasi keimanan, sehingga nomor 5 jawaban yang tepat adalah B. Selanjutnya soal nomor 6. Nilai cinta dalam Al-Quran seperti tercermin dalam Quran Surat Al-Ma'idah surat ke-5 ayat 54 mengajarkan bahwa cinta kepada Allah ditunjukkan dengan A. Mengutamakan kepentingan diri sendiri. B. Berlaku sombong terhadap makhluk lain. C. Menunjukkan kasih sayang, tanggung jawab, dan pengabdian. D. Menolak hubungan sosial dengan non-muslim. E. Mengutamakan ibadah ritual semata. Jawaban yang tepat adalah C. Menunjukkan kasih sayang, tanggung jawab, dan pengabdian. Dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 54 itu menyebutkan ciri orang yang dicintai Allah adalah mereka yang rendah hati, berjuang di jalannya, dan penuh kasih sayang. Cinta kepada Allah ditunjukkan melalui kasih sayang dan tanggung jawab sosial serta ekologis. Maka nomor 6 jawabannya tepat adalah C.
Selanjutnya, soal nomor 7. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal sangat mencintai alam. Salah satu contohnya adalah A. Melarang penanaman pohon di sekitar masjid. B. Menganjurkan pemborosan air untuk bersuci. C. Melarang menebang pohon tanpa alasan syar'i. D. Menganggap alam tidak memiliki nilai spiritual. Dan E. Menyuruh umatnya untuk hidup di padang pasir. Jawaban yang tepat adalah C. Melarang menebang pohon tanpa alasan syar'i. Alasan syar'i itu contohnya apa? Jadi apabila ternyata pohon tersebut adalah memiliki dampak buruk seperti saat ini cuaca sedang tidak menentu, apabila hujan deras maka pohon itu akan tumbang, maka diperbolehkan untuk menebang. Nah, yang tidak diperbolehkan oleh Rasulullah adalah menebang pohon secara liar, seperti tanaman-tanaman itu kita tebangi sehingga air tidak memiliki tempat untuk menyimpan di dalam tanah, itu akan membuat kebanjiran, tanah longsor dan sebagainya. Itu yang tidak diperbolehkan oleh Rasulullah. Soal nomor 8. Dalam Quran Surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 205, disebutkan bahwa ada manusia yang berbuat kerusakan di bumi dengan merusak tanaman dan hewan ternak. Nilai moral dari ayat ini adalah A. Kerusakan hanya disebabkan oleh faktor alam. B. Manusia bebas bertindak selama tidak melanggar hukum positif. C. Kerusakan lingkungan merupakan bentuk kedurhakaan. D. Alam akan memperbaiki dirinya sendiri. E. Hanya pemimpin yang bertanggung jawab atas alam. Jawaban yang tepat adalah C. Kerusakan lingkungan merupakan bentuk kedurhakaan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 205 menggambarkan manusia yang merusak bumi dengan merusak tanaman dan hewan. Maknanya adalah bahwa kerusakan lingkungan adalah bentuk kedurhakaan manusia terhadap Allah dan pengingkaran terhadap amanah khalifah. Selanjutnya soal nomor 9. Salah satu bentuk amanah ekologis dalam kehidupan mahasiswa adalah A. Meningkatkan konsumsi plastik demi efisiensi. B. Membiarkan sampah menumpuk di lingkungan kampus. C. Mengembangkan inovasi ramah lingkungan sebagai tanggung jawab ilmiah. D. Menyalahkan pemerintah atas pencemaran. E. Menganggap isu lingkungan bukan bagian dari keimanan. Jawaban yang tepat adalah C. Mengembangkan inovasi ramah lingkungan sebagai tanggung jawab ilmiah. Mahasiswa sebagai agen perubahan harus menunjukkan tanggung jawab ekologis melalui inovasi ramah lingkungan ya. Tanggung jawab atau mas'uliyah dan amanah adalah amanah ekologis. Maka nomor 9 jawaban yang tepat adalah C. Soal nomor 10. Dalam sebuah hadis dijelaskan, tidaklah seorang muslim menanam pohon atau menabur benih, lalu burung atau manusia atau hewan memakan darinya, kecuali menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengandung nilai A. Sedekah tidak harus berupa uang. B. Menanam pohon bernilai ibadah dan sosial. C. Sedekah hanya untuk manusia, bukan hewan. D. Lingkungan tidak termasuk amal soleh. E. Alam tidak memiliki kaitan dengan pahala. Jawaban yang tepat adalah B. Menanam pohon bernilai ibadah dan sosial. Karena dalam sebuah hadis ini sudah dijelaskan ya, kalau menanam pohon atau menabur benih, kemudian hewan atau manusia memakannya, maka itu bagian dari sedekah. Maka jawaban yang tepat untuk nomor 10 adalah B. Menanam pohon bernilai ibadah. Karena kita sebagai khalifah diperintahkan untuk menjaga alam dan juga di sini bernilai sosial. Karena dengan kita menanam pohon menjaga lingkungan, maka kehidupan sosial, kehidupan masyarakat, kehidupan manusia, kehidupan hewan dan tumbuhan bisa berjalan dengan baik. Baik teman-teman, itu tadi adalah 10 soal latihan untuk Olimpiade Pendidikan Agama Islam untuk tingkat mahasiswa di Perguruan Tinggi Umum tahun 2025. Mari akhiri kita pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama.
Alhamdulillahirabbil alamin. Saksikan untuk video selanjutnya yaitu part 2 soal nomor 11 sampai soal nomor 20. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.